Joget Satbor kini ramai-ramai dilakukan warga Kampung Margasari, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk mendapatkan gift atau saweran. Halo semuanya. Media sosial hari ini dihebohkan oleh fenomena joget Satbor yang belakangan ini menghiasi FYP TikTok kita hari ini. Kenapa joget Satbor ini begitu cepat mendapatkan engagement-nya? Dan untuk first time-nya dipelopori oleh seorang yang bernama Gunawan, warga Sukabumi. Beliau awalnya hanya iseng aja, tetapi ternyata dia menyadari bahwa TikTok, sistem gift TikTok itu bisa diuangkan. Akhirnya dia serius di situ. Berlangsung dan konsisten dilakukannya, sehingga pundi-pundi cuan terus mengalir. Bahkan yang dulunya dia seorang tukang jahit keliling, sekarang dia bisa merenovasi rumah 2 lantai dari joget TikTok itu. Joget Satbor itu menginisiasi banyak orang, khususnya di kampung halamannya, sehingga banyak orang yang ikut join, bahkan jadi karyawan beliau. Satu kampung itu terkenal menjadi kampung TikToker gitu. Diinisiasi oleh Pak Gunawan tadi. Dan semakin lama menunjukkan kejanggalan yang cukup terlihat ketika top contribute dari sistem gift-nya itu, yang pertama itu, yang gift paling besar itu, ternyata terafiliasi judi online. Apakah ini semacam trik marketing cost dari judi online, atau ini justru ada kerjasama antara si kreator itu dengan situs judi online? Beliau memaparkan tidak ada kerjasama. Jadi karena perbedaannya itu signifikan banget itu, warganet justru mencurigai hal itu, karena gap gift coin yang dihasilkan, yang diberikan oleh para donatur itu, gapnya jauh banget. Yang top contribute pertama dan yang kedua, yang ketiga, sampai yang bawahnya itu signifikan banget perbedaannya. Jadi yang pertama itu didominasi oleh akun yang terafiliasi oleh judi online. Akhirnya warganet kan kuriositasnya naik gitu, cari tahu lebih dalam, kenapa kok tiba-tiba banget gitu loh. Seolah make sense banget, dengan waktu yang relatif singkat udah bisa dirikan rumah, udah bisa ngerenovasi rumah 2 lantai, punya karyawan banyak, karena hasil yang didapat itu banyak banget. 1 bulan itu bisa meraup keuntungan 27 juta sampai 30 juta. Jadi kita asumsikan aja rata-rata sehari dapat 1 juta. Jadi yang dulunya kerjanya cuma jadi tukang jahit keliling, yang penghasilannya nggak seberapa, sekarang masuk ke dunia TikTok, membawa joget Satbor itu berkali-kali lipat penghasilannya. Warga-warga pun ikut kan, yang mayoritasnya cuma berkebun, ikut cari cuan tambahan lewat joget Satbor juga. Satu kampung tuh ikut kan. Jadi fenomena inilah yang kita pandang sebagai sesuatu yang perlu untuk kita evaluasi lebih dalam. Kenapa banyak orang yang tertarik untuk melakukannya? Apakah hanya karena faktor ekonomi, atau di situ ada faktor sosialnya ataupun faktor psikologisnya? Kita akan bahas lebih jauh dalam The Psychology of Social Media oleh Hiram McMahon. Buku ini membahas bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku dan psikologi pengguna, termasuk kebutuhan akan validasi sosial dan dampak psikologis dari interaksi online. Dalam Social Media and Mental Health Handbook for Parents and Teachers oleh Harry Edward, buku ini mengeksplorasi dampak media sosial terhadap kesehatan mental, termasuk fenomena seperti kecanduan media sosial dan tekanan untuk mendapatkan pengakuan online. TikTok and Youth Culture oleh Trevor Bivon
Buku ini menganalisis bagaimana TikTok mempengaruhi budaya anak muda, termasuk tren dan tantangan yang muncul dari penggunaan platform ini. Dalam perspektif psikologi, fenomena ini dapat dikaitkan dengan kebutuhan akan pengakuan dan validasi sosial. Pengguna yang melakukan aksi ini mungkin mencari perhatian dan pengakuan dari penonton mereka. Dopamin yang dilepaskan saat menerima hadiah dapat memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan sementara. One of those is the mesolimbic dopamine pathway, which is connected to the amygdala and the hippocampus. The first processes emotion, while the latter is essential for learning and memory. Too much or too little dopamine affects how we learn, get motivated, our mood, attention, our heart rate, and many other behaviors and physical functions. And this is where studies show the addictiveness of social media. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan perasaan kesepian. The Economic of Attention, Style, and Substance in the Age of Information oleh Richard Lanham. Buku ini membahas bagaimana ekonomi perhatian pekerja di era digital yang relevan untuk memahami mengapa orang melakukan tindakan ekstrim untuk mendapatkan perhatian di platform seperti TikTok. Digital Minimalism, Causing a Focused Life in an Noisy World oleh Cal Newport. Buku ini menawarkan perspektif tentang bagaimana mengelola penggunaan media sosial secara sehat dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri. Selanjutnya dalam perspektif ekonomi. Secara ekonomi, TikTok menyediakan platform bagi pengguna untuk menghasilkan uang melalui media virtual. Bagi banyak orang, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki sumber pendapatan tetap, ini bisa menjadi cara cepat dan mudah untuk mendapatkan uang. Namun, ini juga bisa dilihat sebagai bentuk eksploitasi diri, di mana individu melakukan tindakan yang mungkin merendahkan martabat mereka demi uang, mempertontonkan ketololan mereka hanya demi uang. Monetisasi konten di platform seperti TikTok dapat mendorong perilaku yang tidak sehat atau merugikan. Oke, menurut kalian ini fenomena ini kita anggap sebagai sesuatu yang hal biasa atau sesuatu yang serius untuk kita tanggapi? Dalam perspektif sosial, fenomena ini mencerminkan perubahan dalam cara orang berinteraksi dan mencari nafkah di era digital. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, dan fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana orang memanfaatkan platform ini untuk tujuan ekonomi. Namun, ada sisi gelapnya seperti potensi penyalahgunaan dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu kan sebelum adanya goyang skateboard ini, terlebih dulu ada mandi lumpur ya, live streaming mandi lumpur. Itu juga menghasilkan engagement yang banyak, sampai content creator-nya itu bisa membeli moge langsung cash. Akhirnya itu kan berkembang kan. Itu berkembang menjadikan ini semacam ladang baru untuk mendapatkan keuntungan. Tapi nggak usah munafik lah. Kalian joget itu bukan hanya untuk menghibur orang, tapi poin utamanya adalah untuk mencari cuan. Cuan yang kamu hasilkan dari joget-joget seperti itu, kayak orang joget di depan kamu pakai lagu tertentu, terus kita kasih uang. Itu kalau secara hidup bersosialnya. Tapi ini di bawah, di switch ke sosial media. Jadi ngemis online gitu kayak. Sebut ngemis online cocok gak sih? Kita sebut fenomena ini sebagai ngemis online. Atau justru ini sebagai sarana berekspresi mereka untuk menunjukkan validasi, untuk menunjukkan bahwa saya bisa cepat untuk terkenal gitu, atau pingin show off, menunjukkan ke khalayak umum bahwa saya juga bisa viral loh gitu loh. Jadi jangan sampai karena fenomena ini banyak pemuda-pemuda yang tertrigger untuk melakukan hal serupa dengan variasi-variasi konten yang selanjutnya gitu loh. Jadi itu membunuh kreativitas. Karena dari satu warga kampung itu, bayangin ya, satu kampung itu semua all in
ikut joget skateboard gitu. Dari tua, muda, dari yang cowok, cewek, nggak pandang gender, nggak pandang status sosial, semua ikut. Jadi yang seharusnya ada potensi untuk jadi seorang insinyur, polisi, guru, ataupun banyak pekerjaan profesi yang lain, itu malah nggak ada gitu loh. Soalnya semua all in masuk ke TikTok skateboard itu tadi, dengan joget-joget yang maaf, menurut saya nggak respect sama sekali seperti itu. Karena untuk menyongsong Indonesia emas 2045 dibutuhkan pemuda yang punya ikut andil, yang punya kontribusi tinggi untuk ilmu pengetahuan. Kalau hanya untuk joget-joget aja, itu kontribusinya apa itu? Hiburan oke, hiburan. Tapi kalau ini di highlight di dunia luar itu, memandang Indonesia seperti apa gitu loh, kita akan dicap sebagai negara yang nggak pantas, SDM-nya tinggi gitu loh. Soalnya kita dilihat secara behaviornya aja, perilakunya seperti ini gitu loh. Jadi pantas lah SDM Indonesia rendah gitu, soalnya warga-warganya seperti ini. Nah kita kan nggak mau gitu loh seperti itu. Kita ingin menjadi negara yang selalu evaluate, selalu perbaikan. Bahkan untuk menyongsong Indonesia ke depan, kita ingin ada semacam the gates of the visi ke depan. Jadi udahlah, itu memang hak kalian untuk joget-joget di sosial media atau apapun itulah, kalian mau viral, mau kayak gimana terserah. Tapi kita yang punya landasan berpikir yang kritis, kita punya visi ke depan, kita nggak usah kasih panggung lah buat mereka. Kita nggak usah ikut memviralkan mereka, justru karena kita akan menjadi kontribusi juga, kita menjadi distributor juga untuk mendistribusikan karya-karya mereka yang nggak bermanfaat gitu loh. Jadi biar udah nggak terjadi lagi gitu loh modus-modus seperti ini gitu loh. Ya untuk kabar terbarunya kan memang Pak Gunawan ini ditangkap oleh Polres Sukabumi gitu, karena terindikasi ada kerjasama dengan judi online. Jadi masih dalam proses pemeriksaan. Kita tunggu aja keberlanjutannya. Soalnya fenomena judol ini itu begitu masif gitu loh. Baru aja ada berita yang ketangkep melindungi 1000 situs judi online itu, dan ternyata anggota dari Menteri Digital yang harusnya dia melindungi warganya dari pengaruh judi online, justru mereka melindungi situs judi online ini. Dia ditangkap akhirnya. Ya kita melihatlah kebobrokan negara kita seperti apa, dari tingkat paling bawah sampai top pejabat tinggi ya, seperti itu Mbak. Jadi kita kerjasama bareng-bareng. Kita ingin negara kita menjadi negara yang baik, menjadi negara yang punya moral, yang well educated, yang civilized, yang punya visi misi ke depan untuk kemajuan. Kita sudah cukup tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga kita. Nggak negara barat ya, negara tetangga kita sudah cukup jauh dalam SDM lah. Jadi cukup fenomena seperti ini kita evaluasi aja agar supaya besoknya tidak terjadi fenomena tersebut atau pola-pola yang berulang, modusnya sama aja gitu. Dan ujung-ujungnya kan ya kayak instan itu hasilnya juga akan instan lenyap juga gitu, seperti kayak gitu. Dulu ada kasus Indra Kents, tradingnya itu akun binomonya itu yang sebenarnya itu judi tapi berkedok trading gitu, penipuan. Kita menjauh aja dengan hal-hal yang membuat kita terdegradasi seperti ini. Dan untuk seluruh generasi muda, khususnya Gen Z, tetap semangat, jaga mental kalian, karena di era saat ini juga masifnya hal-hal yang cukup menjadi beban buat pikiran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri pembahasan hari ini. Kita berlanjut di episode selanjutnya. See you next time. Bye-bye.